Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Yang lagi nonton, saya doakan semoga rezekinya melimpah ruah, dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya. Alhamdulillahirobbilalamin. Hari ini kita bisa liputan lagi. Ini adalah cinco ya, jenis cinco ini namanya cinco hati. Cinco hati ini cinco paling familiar di Indonesia ya. Jadi cinco hati atau cinco bulu ini. Nah, ini cinco familiar dan paling disukai ya, jenis paling disukai oleh semua kalangan ya, hampir semua kalangan rakyat Indonesia. Cinco ini ya, untuk penanamannya ini sangat-sangat susah ya. Jadi yang diambil itu pokolnya. Kalau mau nanam cinco ini nih, yang diambil pokolnya, jadi sangat-sangat susah. Paling susah dibudidayakan ini jenis cinco ini ya, cinco hati ini paling susah dibudidayakan. Tapi kalau rasa mah jangan salah ya, rasanya ini paling pas di hati ya, cinco hati. Termasuk anak-anak saya itu paling suka itu jenis cinco ini, cinco hati. Kalau dibikinin cinco hati ini ya pasti habis. Kalau Lady Queen nggak tahu kenapa itu sukanya yang cinco jelly. Kalau saya sih dari kecil emang sukanya cinco jenis ini, cinco hati. Untuk pohonnya itu merambat. Nah, dari bawah ini, nih pohonnya nih, daunnya gede, atas. Nah, ini rambatannya. Ini merambatnya di pohon mangkokan. Jadi ini bukan pohon cinco ya guys ya, ini adalah pohon mangkokan. Nah ini pohon cinconya, cinco hati ya. Nggak tahu kenapa ini sangat disukai oleh berbagai kalangan masyarakat di sini ya. Mungkin karena aromanya itu khas, jadi cinco itu ada aromanya sendiri ya. Kalau cinco hati ini berdasarkan pengalaman saya ya, bikin cinco hati ini aromanya ini lebih pas ya. Jadi kalau pas nggak pilek, pas hidung plong itu minum cinco ini tuh aromanya di hidung itu pas. Kalau cinco jelly itu mirip-mirip lah. Kalau cinco kerbo itu itu ada yang suka ada yang enggak, tapi cinco kerbo rata-rata banyak yang enggak suka. Makanya saya punya cinco kerbo, saya buang-buangin daunnya. Itu masih ada, masih hidup atau enggak, buang-buangin daunnya ya, saya sisain dikit ya. Besok kalau diberi kesempatan ya mungkin kita bisa liputan ya cinco kerbo. Cinco kerbo itu, cinco perdu itu ya paling mudah ditanam, cuma penggemarnya dikit. Kebanyakan cinco ini ya sangat-sangat susah, rawan terhadap virus jamur juga ya. Jadi kalau media tanamnya jelek itu ya rawan terserang penyakit lah. Kalau saya ini ya, nah media tanamnya ini dibikin pakai hebel ya, satu hebel lah, dua tanah bebas. Jadi airnya itu nggak ngecembong, dia tetap basah, airnya bisa meresap ke sini. Untuk medianya itu ya pakai sampah-sampah, nah sampah-sampah limbah rumah tangga ya. Cuma kalau bisa ini dibikin seperti ini ya. Kalau nggak ada hebel, dibikin gunungan aja ya, dibikin puntukan lah, macam kayak bedengan. Bikin kayak bedengan itu untuk mencegah pembusukan akar ya, karena cinco jenis ini rawan busuk akar.
rawan busuk akar, rawan jamur. Jadi kalau nanam cincau jenis ini itu harus kena sinar matahari full, kecuali kalau medianya bagus ya, media tanamnya bagus, media tanamnya udah jadi, udah matang, udah bagus, itu kalau kurang sinar itu masih aman. Cuma kalau media tanamnya jelek ya itu harus sering kena sinar matahari, bawahnya juga diusahakan itu kena sinar matahari biar enggak lembab dan enggak menimbulkan jamur ya. Jadi jamur itu kalau kena sinar matahari itu mati. Jadi untuk mencegah jamur itu ya harus kena sinar matahari. Kalau saudara-saudara lahannya enggak kena sinar matahari lama, paling kena 1 jam 2 jam, lah itu mensiasatinya itu pakai media tanam yang bagus. Nyiramnya juga jangan sampai ngecembong, terus dikasih aliran. Apabila hujan itu air hujannya itu bisa langsung ngalir ya, jadi nggak ngecembong. Untuk perawatannya ya, untuk saya itu sangat mudah ya, tinggal disiram gini nih pakai air 1 gayung. Nah ini karena pohonnya udah tua, akarnya udah banyak, jadi saya nyiramnya sembarangan. Kalau akarnya belum banyak mah nyiramnya pelan-pelan, karena kalau akarnya goyang itu bisa mengganggu pertumbuhan daripada cincaunya, ataupun cincaunya bisa mati ya karena akarnya goyang. Jadi kalau baru nanam itu nyiramnya pelan-pelan, dibikin kayak air hujan. Lah kalau udah lama nanam itu asal-asalan nggak apa-apa, cuma harus dibikin macam saluran air. Nah ini kalau saya nyiram di sini, kalau kebanyakan kan airnya keluar, nah lewat sela-sela sini ke sini, jadi nggak ngecembong airnya. Kalau pupuk saya pakai sembarangan tuh ya kan, ada cangkang telur, daun busuk, sayur busuk, nah itu saya taruh sini semua. Kemudian ya untuk cara bikinnya itu sangat-sangat mudah ya. Siapin untuk 1 liter air ya, 1 liter air itu kurang lebih ya 40 lembar sampai 80 lembar. Kalau saudara-saudara pakai daun yang gede-gede, nah ini tangan saya ya segini ya, yang kira-kira ukurannya 3 jari lah, hampir 4 jari nih, ukuran 4 jari itu 40 lembar itu cukup. Tapi kalau saudara-saudara pakai yang kecil kayak gini, nah ini 80 lembar untuk 1 liter ya. Jadi saudara bisa kira-kira sendirilah. Jadi untuk bikinnya ya itu cara praktisnya itu siapin 40 sampai 80 daun, terus siapin air 1 liter, siapin baskom. Nah kemudian air 1 liternya masukin ke baskom, terus masukin cincaunya, diremes sampai tinggal serat daunnya doang ya. Kalau udah disaring pakai saringan lah, pakai saringan kain. Kalau yang enak itu pakai saringan kain, kalau enggak pakai kelambu. Nah pakai kelambu yang halus itu, jangan kelambu yang gede-gede ya, ntar enggak halus cincaunya. Jadi pakai kelambu yang lembut, disaring, diperas. Nah kalau sudah didiamin kira-kira 2-4 jam. Setelah 2-4 jam jadilah cincau. Cincau hati kayak gini. Ada juga nyebutnya cincau bulu. Lah kalau cincaunya udah jadi ya, itu nggak langsung dimakan, nggak langsung diminum, itu dikasih kuah dulu. Nah kuahnya itu kalau yang praktis itu pakai sirup. Nah tinggal beli sirup, udah rasanya manis juga kan.
Tapi kalau rata-rata itu kuahnya itu pakai santan, kasih gula pasir putih, kasih daun pandan. Jadi cara bikin cincau aroma pandan itu, cincaunya kan udah jadi, siapin kira-kira 3 helai daun pandan sama seperempat kilogram gula pasir ya, gula pasir putih ya. Gula pasir putih itu yang aromanya bagus. Aromanya itu yang kuning sama putih itu kalau buat bikin kuah cincau itu bagusan yang putih ya. Jadi yang putih, terus disiapin air 1 liter lah, terus direbus airnya dulu, air direbus, terus masukin daun pandan. Nah kalau udah mendidih, aduk, baru masukin gula seperempat, terus diaduk juga ya, sampai dari air 1 liter jadi kurang lebih setengah liter ya. Jadi setengahnya menguap lah, sampai setengahnya itu diambil, dimasukin ke botol kecil. Kemudian siapkan santan. Kalau santan yang praktis itu santan beli yang udah jadi ya, tapi kalau kepingin aroma khusus ya pakai kelapa asli, kelapa diparut kemudian diperas, ambil santannya. Nah cara penyajiannya ya, ambil cincaunya, taruh ke mangkok atau gelas. Setelah ditaruh di mangkok, terus ditambahkan santan. Nah santannya ditambahkan, terus ditambahkan ramuan gula tadi yang udah dicampur daun pandan. Buat yang suka es, tambahkan es lah. Kalau udah dijadi, diminum itu rasanya seger banget guys. Jadi seperti itu ya, rasanya seger. Untuk cincau yang bener-bener asli, bener-bener seger itu bikin sendiri guys. Jadi kalau saudara-saudara beli di jalan yang lewat itu kadang itu bukan cincau, itu cincau biang. Cincau biang itu sejenis nutrijel, bahannya dari rumput laut. Kalau enggak dari sejenis nutrijel itu dari ubi yang ada di Jepang, itu bisa bikin jelly ya. Jenis jelly dikasih perasa cincau itu jadi. Itu kalau yang dijual di jalanan itu rata-rata kayak gitu. Jadi kalau bikin sendiri sama beli di jalanan itu beda ya, jelas lebih suger yang bikin sendiri ya, karena asli. Jadi kalau perlu diketahui ya, cincau itu ada yang asli, ada yang palsu. Kalau yang asli ya tanam sendiri, dibikin sendiri. Kalau yang palsu ya tinggal beli biangnya itu. Jadi kalau bikin cincau yang palsu itu seperti bikin agar-agar. Bahannya itu bukan dari daun cincau, itu dari rumput laut sama kalau nggak rumput laut dari ubi yang ada di Jepang itu, yang bahan jelly itu ada seperti itu. Jadi kalau sekarang ya rata-rata itu ditiru ya, soalnya petani cincau itu di tahun 2023 itu sudah sangat-sangat sedikit, karena untungnya dikit. Kalau misalkan jual cincau asli itu untungnya dikit, beda dengan cincau biang ya, macam kayak agar-agar itu, agar-agar dikasih rasa cincau lah ya. Pokoknya kalau saudara-saudara beli ada biang cincau itu lebih praktis dan lebih murah. Lebih murah ya kalau saudara bikin cincau biang. Cuma rasanya beda dan manfaatnya beda juga. Emang cincau biang itu manfaatnya ya, bahannya itu kan dari rumput laut ya, rasanya manfaatnya ya kayak rumput laut itu, melancarkan pencernaan ya, ada manfaatnya. Cuma beda kalau cincau asli ini manfaatnya ya bener-bener cincau, karena asli bikin sendiri ya. Jadi kalau saudara-saudara mau buat obat atau pengen merasakan cincau yang asli ya bikin ya. Kalau
saudara-saudara pengen praktis ya beli yang biang ya, beli yang biang itu lebih praktis. Tapi yang biang itu bahannya itu rumput laut bukan cinco. Oke ya, untuk liputannya cukup sekian dulu ya, nggak perlu berlama-lama karena keterbatasan daripada memori HP saya ini terbatas, jadi nggak bisa buat meliput lama-lama. Buat yang belum subscribe, tolong dibantu subscribe ya, tinggal di klik warna merah ya, subscribe itu subscribe, syukur-syukur di like ya, mau di share ke platform lain juga alhamdulillah ya kalau saudara-saudara mau nge-share. Buat yang nonton sampai selesai, saya doakan kembali mudah-mudahan rezekinya tambah melimpah ruah, diberi kesehatan, dipanjangkan umurnya. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.